Yesus selalu menjaga setiap kita. Tuhan akan memelihara kita dan menolong setiap kita. Kita mau nyanyikan lagu ini sama-sama. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Ku yakin Tuhan memberkati. ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Ku yakin Tuhan melindungi. ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi, Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku
Shalom anak-anak, selamat malam. Jumpa lagi sama Tante dalam live streaming Bible Study for Kids. Malam hari ini mengambil judul tentang Love Righteousness, adalah mencintai kebenaran. Ayat yang diambil pada malam hari ini di dalam Ibrani 1 ayat 9. Duduk yang manis ya anak-anak, jangan jalan-jalan, biar paham, mengerti ya pada malam hari ini apa sih yang mau disampaikan oleh Tuhan buat kita semuanya. Sama-sama belajar ya. Yuk kita lihat berikutnya. Di dalam Ibrani 1 ayat 9 seperti yang sudah Tante tulis di dalam slide sebelah kanan yang sudah disiapin. Ya, ini terambil di dalam versi King James Indonesia. Bunyinya apa? Engkau mengasihi kebenaran dan membenci kefasikan. Karena itu Allah, yaitu Allahmu mengurapi engkau dengan minyak kesukaan lebih daripada semua teman sekutumu. Ada yang Tante kasih stabilo warna kuning, ada yang Tante kasih stabilo warna merah. Yang warna kuning, engkau mengasihi kebenaran. Ya, Tuhan mencintai kebenaran. Ya, Tuhan mengasihi kita anak-anak kalau kita itu hidup benar. Ya, dan Tuhan itu membenci kefasikan. Tante kasih stabilo warna merah. Ya, kefasikannya apa Tante? Dosa. Ya, berbuat dosa itu dibenci oleh Tuhan. Sebelum lanjut pembahasan, ya, malam ini Tante sudah siapkan video singkat ya tentang tokoh Alkitab Saul dan Daud. Yuk sama-sama kita lihat ya. Cerita Alkitab minggu ini diambil dari 1 Samuel 18 ayat 5-16. Saul iri kepada Daud. Setelah mengalahkan Goliat, Daud diberi kepercayaan untuk berperang bersama tentara Israel. Maka Daud maju berperang dan Tuhan membuat Daud selalu berhasil kemanapun Saul menyuruhnya berperang. Aku senang kau selalu menang menghadapi musuh. Sekarang aku mengangkatmu menjadi kepala para prajurit. Terima kasih, Tuanku Raja. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Pada suatu kali, Raja Saul dan Daud pulang dari medan peperangan. Mereka berhasil mengalahkan orang Filistin. Maka keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi, menari-nari, dan memukul rebana. Dengan sukacita mereka menyanyi berbalas-balasan. Hore, hore, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Tetapi Daud mengalahkan berpuluh-puluh ribu. Hore, Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan hanya beribu-ribu. Gawat, jangan-jangan nanti jabatan raja pun akan jatuh ke tangannya. Rasa iri hati dan kemarahan menguasai hati Raja Saul. Dan sejak hari itu, maka Raja Saul membenci Daud dan selalu berusaha untuk membunuhnya. Daud juga suka memuji Tuhan, sehingga kapanpun roh jahat hinggap pada Raja Saul, Daud mampu mengusirnya dengan puji-pujian dan memainkan kecapinya. Tapi hal itu tidak membuat Raja Saul menjadi suka kepada Daud, malah semakin membenci Daud, hingga suatu hari seperti biasanya, Daud memainkan kecapi di hadapan Raja Saul, dan tiba-tiba Raja Saul melemparkan tombak ke arah Daud. Aku akan membunuh Daud dengan tombakku ini. Tetapi Daud dapat menghindarinya. Raja Saul melemparkan tombaknya yang lain lagi ke arah Daud, dan kali ini pun Daud dapat menghindar karena Tuhan melindungi dia. Dimulai dari iri hati, menyebabkan Raja Saul berusaha membunuh Daud. Bahkan ia berusaha mengejar Daud kemanapun Daud bersembunyi. Di padang gurun, di dalam gua-gua, di pegunungan, ataupun di dalam kota. Tapi Tuhan tidak pernah menyerahkan Daud ke dalam tangan Raja Saul dan tetap menyertai Daud. Gimana? Sudah dilihat videonya? Ceritanya semua udah pada hafal. Gimana Saul sangat benci sekali sama Daud, ya, dendam, ya, tidak suka sekali sama Daud.
ya. Bahkan Saul berusaha untuk membunuh Daud. Daud diberkati sama Tuhan. Kenapa? Daud hidup benar di dalam Tuhan. Daud disayang sama Tuhan. Ya, Daud itu luar biasa diberkati. Apa yang dikerjakannya selalu berhasil. Karena apa? Daud benar-benar hidup di dalam Tuhan. Beda sama Saul, ya. Cerita ini semuanya udah pada paham, ya, udah pada ngerti, hafal, udah ngerti semuanya. Nah, anak-anak, kita belajar lebih lanjut lagi, ya. Seperti dalam slide yang Tante siapin di sebelah kanan ini, ya, kira-kira apa ya yang mau kita pelajari pada malam hari ini, ya? Beberapa hal yang harus diperhatikan. Poin yang pertama, ya, kita mau lihat apa ya poin yang pertama? Di dalam Roma 6 ayat 18 mengatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Tuh, kita udah merdeka dari dosa. Dan kita ini adalah hamba kebenaran. Hambanya Tuhan. Ya, kita ini sudah bebas lepas dari dosa. Karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya, rantai dosa itu dilepaskan oleh salib Tuhan Yesus. Roma 8 ayat 10 mengatakan, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi rohnya hidup karena kebenaran. Ya, kita sudah hidup di dalam terangnya Tuhan Yesus. Nah, kita bisa melihat dalam slide yang udah Tante siapin, ya. Ini ada gambar yang sebelah kiri. Kehidupan manusia, kehidupan anak ini ketika dia masih berdosa, hubungannya terputus, ya, dengan Bapa di sorga. Nah, gambar yang sebelah kanannya ketika si anak ini menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ya, di mana prosesnya yaitu seluruh dosa anak kecil ini, ya, ditanggung oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dengan darahnya Tuhan Yesus, ya, memberikan dirinya untuk menebus dosa kita semua, dosa anak kecil ini, sehingga boleh tersambung seperti dalam gambar ini, ya. Kalian bisa melihat ada sambungan, yaitu salibnya Tuhan Yesus. Seperti dalam gambar, ya. Dosa apa? Mungkin dulunya nakal, berontak. Lihat, ya, dalam gambar slide berikutnya kalian bisa melihat tuh. Ya, suka berantem, suka merebut. Bahkan tidak nurut sama orang tua, bentak-bentak, perasaan iri hati, ya, mungkin dengan saudaranya atau dengan temannya, suka berkelahi, ya. Tante siapkan nih gambar dalam PPT, banyak sekali contoh-contohnya kehidupan yang tidak baik, kehidupan dosa, dan ini adalah kebencian di mata Tuhan. Tapi ketika Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib, ya, kita ini sudah merdeka dari dosa, dilepaskan ikatan dosa. Dan kita ini menjadi hamba kebenaran. Roh kita hidup di dalam kebenaran sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Dan itulah yang membuat Tuhan itu mengasihi kita, ya. Seperti dalam cerita Alkitab Daud dan Saul, ya. Bagaimana Daud itu dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana Daud itu disayangi oleh Tuhan. Karena apa? Daud itu hidup dalam kebenarannya sesuai dengan maunya Tuhan. Kalau Saul perasaannya apa? Iri, dendam, ya, kebencian yang menumpuk. Bahkan dia ada berkali-kali usahanya untuk membunuh Daud itu. Tidak pernah berhasil. Daud selalu dilindungi oleh Tuhan. Karena apa? Daud itu hidup sesuai dalam kebenarannya Tuhan. Nah, kalian bisa melihat dalam gambar ini, ya. 1 Petrus 3 ayat 18 di situ mengatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Dalam gambar kalian bisa melihat Tuhan Yesus disalibkan dengan dosa berbagai macam, tertulis di situ, ya. Hati yang dipenuhi dengan dosa. Nah, kalian bisa melihat ketika Tuhan Yesus, ya, menyerahkan dirinya untuk menebus dosa kita, kita ini dilepaskan dari ikatan dosa sehingga kita menjadi hamba kebenaran. Roh kita hidup dalam kebenaran. Nah, poin yang kedua. Nah, poin yang kedua, Tante mau sampaikan apa? Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran.
Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi di sini Tante mau sampaikan apa? Sumber kebenaran itu adalah firman Tuhan. Yang mana firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Karena firman itu adalah Allah, maka firman itu menjadi pelita. Pelita itu apa? Lampu anak-anak. Ya, menjadi petunjuk. Dan terang bagi jalanku. Ada cahaya yang membuat kita itu berjalan. Ya, berjalan yang benar. Sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Ibrani 4 ayat 12a. Sebab firman Allah hidup. Wih, firman Allah itu hidup. Ya, karena yang menulis itu adalah manusia-manusia, orang-orang pilihan yang diurapi dengan Roh Kudus sehingga hidup dan kuat. Ya, sangat kuat sekali firman Tuhan dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ya, kalian bisa bayangkan pedang bermata dua, tajam, sangat tajam untuk bisa memilah mana yang baik dan benar, mana yang salah dan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mana yang berdosa, mana yang enggak. Itulah firman Allah. Ya, jadi poin yang kedua kita bicara tentang sumbernya kebenaran. Poin yang ketiga, kira-kira apa? Ayo. Nah, dalam Matius 5 ayat 16 mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Tante kasih stabilo warna kuning. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Nah, ya, kalau kita hidup benar, melakukan apa yang benar di mata Tuhan, ya, orang lain tuh melihatnya sangat menyenangkan. Indah, sukacita. Orang lain bisa merasakan sesuatu yang aduh senengnya ya. Lihat kamu. 1 Petrus 2 ayat 12 mengatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tuh, Tante kasih stabilo warna kuning ya. Mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik. Ya, seperti dalam PPT yang Tante tampilkan, ya, si gadis ini hatinya ada Kristus di dalamnya. Ada terang salib, terang Kristus bercahaya, ya, kelihatan damai sejahtera, ada kedamaian, ada sukacita, penuh kasih, ya. Seperti itulah anak-anak, kalau kita benar-benar di dalam Tuhan, ya, orang itu akan melihat sesuatu yang sangat indah. Terang kemuliaan Tuhan Yesus itu akan terpancar di dalam kehidupan kita, seperti dalam gambar di PPT ini. Nah, anak-anak, sekarang Tante mau rangkum ya dari penjelasan 3 hal di awal ya. Seperti dalam slide yang sudah Tante siapin ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 1 di situ dikatakan apa? Hamba kebenaran. Nah, anak-anak ingat ya, kenapa yo ada hamba kebenaran? Masih ingat? Betul. Kita sudah dibebaskan dari ikatan dosa, belenggu rantai dosa sudah dilepaskan, yaitu dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, sehingga kita ini menjadi hamba kebenaran, hidup dalam kebenaran, roh yang sesuai dengan kebenarannya Tuhan. Poin yang kedua, sumber kebenaran. Apa? Ya, sumber kebenaran itu adalah firman Tuhan, ya. Dan firman Tuhan itu siapa? Allah sendiri. Bagus, Allah sendiri ya. Karena firman itu adalah Allah sendiri ya. Firman itu memimpin ya, menuntun kita dengan jalan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Firman Tuhan itu kuat ya, bisa memisahkan seperti pedang bermata dua, bisa memisahkan dengan sangat tegas mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, mana yang dosa. Karena kalau itu dosa menjadi kebencian buat Tuhan, karena Tuhan maunya kita hidup benar, supaya terus Tuhan itu mencintai kita, mengasihi kita. Nah, hal yang ketiga apa? Hasil dari kebenaran.
Nah, kalau kita hidup dalam kebenaran, seperti tadi gambarnya, ada Kristus di dalam hidup kita. Terpancar sinar kemuliaan. Jadi orang lain itu melihat, wah, menyenangkan, ada damai sejahtera, sukacita, ada kasih, senang anak-anak ya. Kalau kita berbuat baik ya, karena kita ini sudah benar-benar di dalam kebenarannya Tuhan, maka akan ada sesuatu yang sangat indah. Ya, kemuliaan Tuhan itu terpancar dalam kehidupan kita. Seperti dalam gambar tadi ya, si anak perempuan tadi itu ada Kristus di dalam hidupnya. Anak-anak, untuk 3 hal itu, kira-kira di sini Tante mau sampaikan bahwa ada sikap dan tindakan yang harus kita lakukan ya. Yang pastinya ya, seperti itulah, seperti dalam gambar Tante tunjukkan, anak-anak itu datang kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus tuh memeluk mereka. Seperti itulah yang kita lakukan kepada Tuhan Yesus. Dengan apa? Berdoa, membaca dan mendengarkan cerita Alkitab, memuji Tuhan senantiasa. Seperti itulah anak-anak, kita dekat kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Nah, ini gambarnya Tante siapin ya. Kita datang kepada Tuhan, kita lekat kepada Tuhan, kita dekat ya dengan puji-pujian ya. Kita baca Alkitab sendiri di rumah ya, kita mendengarkan cerita Alkitab dalam sekolah minggu. Sekarang pun ya, walaupun lewat online kita bisa mendengarkan cerita Alkitab. Kita berdoa bersama-sama ya. Mungkin kita berdoa pribadi. Nah, pada saat kita mau tidur, mau makan atau apa ya, bersama-sama di sekolah minggu ya. Pada saat kita sendiri kita juga berdoa. Nah, hal-hal seperti inilah anak-anak yang harus kita lakukan supaya kita benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya Tuhan mengasihi kita, supaya Tuhan Yesus mencintai kita. Seperti dalam gambar sebelumnya ya, yang mana Tuhan Yesus itu ada anak kecil banyak datang seperti dalam gambar yang tadi ya. Kalian bisa melihat. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui ya, iblis itu ada di mana-mana ya. Iblis itu memperhatikan kita dan berusaha membohongi kita. Dalam PPT yang Tante siapin, kalian bisa melihat ya, kita memang santai. Nah, tapi iblis itu suka merencanakan ya. Jangankan kita sebagai manusia, Tuhan Yesus aja itu bisa dicobai sama iblis. Ingat ya ceritanya ketika Tuhan Yesus setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Nah, Tuhan Yesus aja bisa dicobai oleh iblis, apalagi kita sebagai manusia ya. Nah, anak-anak bisa melihat ya, iblis itu menyusun rencana dalam kerajaan kegelapan ya. Iblis itu ya bertemu, melakukan pertemuan, dia menyusun rencana untuk mengganggu kita anak-anak Tuhan ya. Dia berusaha untuk menjatuhkan kita sebagai anak-anak Tuhan, menarik kembali dalam kehidupan lama. Itulah iblis anak-anak. Oleh karena itu ya, kita ini harus lekat kepada Tuhan Yesus. Seperti dalam gambar tadi. Dekat kepada Tuhan, terus dalam pelukannya Tuhan Yesus. Ya, karena Tuhan Yesus itu mencintai kebenaran. Jangan sampai kita jatuh dalam dosa. Karena dosa itu menjadi kebencian. Itu fasik di mata Tuhan. Tuhan tidak suka. Ya, nah kalian bisa melihat dalam gambar PPT yang Tante siapin. Inilah yang terjadi saat ini akibat apa? Handphone, ya, laptop, ya. Itu kalian bisa melihat ada yang selfie sendiri, ya, ada yang sibuk dengan laptopnya, ya. Bahkan itu digambar si anak tadi itu diminta oleh orang tuanya, dia seperti tidak suka, berebut, marah, mungkin juga nggondo atau bentak-bentak teriak. Sampai sebegitunya. Inilah, ya, saat ini yang terjadi. Ya, handphone itu menjadi iblis terbesar dalam kehidupan anak-anak sekarang. Sekali lagi, ya, kalau bicara tugas sekolah oke, tapi tetap ada batasannya. Ya, kalian bisa melihat begitu asiknya dengan pandemi sekolah online, waktunya dihabiskan untuk mendengarkan musik seperti dalam gambar, asik dengan headphone-nya. Ya, itu terbiasa. Dulu pandemi semuanya menjadi tidak mudah, mencari kesibukan tersendiri. Kan bisa melihat. Ini contoh-contoh anak-anak hal yang tidak baik. Ini akibatnya bisa berdosa. Kenapa?
1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Efesus 5 ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Anak-anak, jangan sampai waktu kita itu dikuasai oleh hal-hal duniawi. Karena sekarang ini handphone, laptop ya menjadi sesuatu yang sangat mengganggu kehidupan anak-anak Tuhan. Kalian bisa melihat dalam PPT ini ya. Kalau bisa bijaksana, bisa mengatakan mainnya sebentar aja boleh, tidak ada yang melarang, tidak boleh sama sekali. Tapi kalau sampai kecanduan ya, meninggalkan Tuhan, berdoa nanti dulu, mendengarkan Zoom untuk sekolah minggu nanti dulu ya, bisa ditunda buat Tuhan baca Alkitab ya, ditunda, bahkan tidak pernah memuji Tuhan isinya karena terbawa akibat dari handphone dengan cerita segala macam ya, emosinya bisa terbawa, mudah marah, mudah bentak-bentak. Nah, seperti itu. Si anak yang benar-benar di dalam Tuhan, dia akan mengatakan mainnya sebentar saja. Dan si anak itu bisa berpikir handphone itu tidak boleh lama-lama, seperti dalam gambar. Ya, kalian bisa melihat inilah contohnya anak-anak. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, hidup benar, ya kita bisa punya batasan. Tugas sekolah kita cari lewat handphone dan laptop boleh. Selesai sudah. Tutup, jangan kalian habiskan waktunya. Sudah malam. Ingat ceritanya tante minggu-minggu yang lalu? Karena tidurnya di bawah selimut, lampu dimatikan. Begitu mamanya keluar apa? Lihat HP lagi. Nah, itu sudah jadi kecanduan. Jangan. Itu menjadi dosa. Akibatnya apa? Handphone lah yang menguasai. Itu dosa di mata Tuhan. Dan itu kebencian buat Tuhan. Ingat ya, itu tidak benar. Tuhan tidak suka. Kalau sudah begitu, hidupnya akan jadi berubah pelan-pelan. Ya, kalian bisa melihat handphone tadi itu, kalau kita tidak bisa jaga hati, bisa fatal, bisa marah, ya, bisa emosi yang luar biasa, bentak-bentak, berantem. Tapi kalau anak Tuhan, secukupnya, tahu batasannya. Nah, anak-anak, di sini tante mau sampaikan bahwa ada 3 hal yang harus kita ingat supaya kita bisa hidup benar di dalam Tuhan. Nah, kalau kita hidup benar di dalam Tuhan, Tuhan pasti mengasihi dan mencintai kita ya. Jangan berbuat dosa, karena kalau dosa itu menjadi kebencian di mata Tuhan ya. Poin yang pertama, anak-anak, berdirilah teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 160 mengatakan, dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil dan selama-lamanya. Ingat ya, kita ini berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang menjadi dasar buat kita itu berdiri ya, teguh, kuat, kokoh di dalam Tuhan. Ya, jangan lupa itu. Karena firman itu sumbernya adalah dari Tuhan sendiri, karena firman itu adalah Allah sendiri. Hal yang kedua anak-anak, belajar taat pada firman Tuhan. Amsal 15 ayat 9 mengatakan, jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Tuh, sudah ditulis ya. Mengejar kebenaran dikasihi sama siapa? Sama Tuhan. Ayatnya sudah jelas. Jadi kalian tahu yang harus kalian lakukan apa? Taat kepada firman Tuhan. Kalian sudah ngerti kalau itu tidak baik, tidak benar, sudah tahu itu dosa, jangan dilakukan ya. Kalian harus bisa mengambil sikap sebagai anak Tuhan. Seperti tadi dikatakan, hamba kebenaran, karena sudah dibebaskan dari dosa. Hal yang ketiga anak-anak, tetap setia mengikut Tuhan Yesus sampai akhir. Mazmur 26 ayat 3 mengatakan, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Ya, kita ini harus benar-benar melihat bagaimana kesetiaan Tuhan kepada kita. Ya, ingat anak-anak,
Bahkan kalian lihat, Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya untuk kita di atas kayu salib hanya untuk menebus dosa kita. Begitu setianya Tuhan terhadap kita sebagai anak-anaknya. Dan kita harus setia, ini diharuskan. Ya, tetap setia kepada Tuhan Yesus. Kita harus setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita. Ya, mata kita tertuju kepada kasih setianya Tuhan dan kita hidup dalam kebenaran. Ya, anak-anak, firman Tuhannya sampai di sini. Ya, Tante sedikit jelaskan, Tante ulang kembali, hidup dalam kebenaran. Kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Kebenaran ya berdasarkan firman Tuhan yang menjadi sumber. Ya, kalau kita bisa hidup benar di dalam Tuhan, hasilnya pun akan sangat indah. Ya, jangan lupa anak-anak. Nah, sebagai penutup ayat masnya Tante ambil di dalam Ibrani 1 ayat 9a. Engkau mengasihi kebenaran dan membenci kefasikan. Sangat jelas ya. Tuhan mengasihi kebenaran, Tuhan mengasihi kita, ya. Dan Tuhan itu membenci kefasikan. Kefasikannya di sini adalah dosa. Kalian sudah tahu apa dosanya? Ya, seperti tadi dalam video singkat cerita tentang Saul dan Daud, ya. Jangan sampai jatuh di dalam dosa hanya karena tipu muslihat iblis. Kita ini anak-anak terang, hamba kebenaran, roh kebenaran ada dalam hidup kita. Nah, kalau sudah begitu kita tinggal jalan sesuai dengan pimpinannya Tuhan, yaitu berdasarkan firman Tuhan yang menjadi sumber kebenaran, karena firman itu adalah Allah sendiri. Dan kalau sudah begitu akan jadi indah hidup kita anak-anak, ya. Orang akan melihat perbuatan-perbuatan kita yang baik, yaitu perbuatan yang benar, sesuai dengan pimpinannya Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Nah, sebelum Tante tutup dalam doa, ya, ada satu pujian, ya. Nah, setelah itu nanti kita akan berdoa. Yuk, sama-sama kita memuji Tuhan. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku turut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku turut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Yuk kita berdoa anak-anak. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan, terima kasih. Malam hari ini kami boleh kembali belajar dalam Bible Study for Kids bagaimana kita, Tuhan, harus hidup benar sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, supaya Engkau terus mengasihi kami dan mencintai kami, bagaimana kita harus bersikap, Tuhan. Jangan sampai, Tuhan, kita berbuat dosa lengah karena tipu muslihat iblis. Terima kasih, Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat audiens yang malam hari ini sudah tergabung. Engkau memberkati, Engkau melawat, Engkau memimpin mereka, menuntun mereka untuk terus berjalan dalam pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati semuanya Tuhan. Dan kami serahkan seluruh doa ini, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Sampai jumpa minggu depan anak-anak, Tuhan Yesus memberkati, selamat malam. Puji Tuhan.